Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati dengan NIM 23030200013 dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas 5A. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Baik, kita masuk pada poin pertama, yakni pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Lalu masuk pada poin yang kedua, yakni etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Lalu mengapa etika Pancasila ini dianggap penting? Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan berbangsa seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Kemudian, bagaimana penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapannya yakni mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan di antara semua orang, baik di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Kemudian poin yang ketiga yakni Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Kondisi negara di Indonesia saat ini begitu memprihatinkan karena begitu banyaknya masalah yang menimpa bangsa ini. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain. Yang sebenarnya krisis-krisis tersebut berawal pada krisis moral. Dan tragisnya, sumber krisis ini justru berasal dari badan-badan yang ada di negara ini sendiri, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang notabene badan-badan inilah yang seharusnya mengemban amanat rakyat. Sekarang kita ambil beberapa contoh problem bangsa, misalnya korupsi. Dan contoh kasus korupsi besar di Indonesia yakni kasus korupsi pengadaan EKTP. Kasus korupsi yang ada di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang begitu tinggi. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara atau pendekatan, yang dalam hal ini menggunakan istilah pendekatan eksternal maupun internal. Kekuatan eksternal yakni dengan penegakan hukum yang kuat baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum akan meminimalisir terjadinya korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi juga menjadikan seseorang enggan untuk melakukan korupsi. Adapun kekuatan internal yakni dengan penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Lalu, contoh problem bangsa yang kedua yakni kerusakan lingkungan. Aplikasi atau pengamalan Pancasila sebagai solusi masalah ini yakni dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungannya. Lalu, contoh problem bangsa yang terakhir yakni dekadensi moral. Penyebab dekadensi moral adalah pengaruh budaya asing yang tidak baik, akibat pergaulan bebas, akibat media yang merusak, dan akibat perkembangan teknologi. Penanaman nilai yang paling efektif adalah melalui pendidikan baik formal, informal, atau informal, serta media. Finally, dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan solusi dari problem korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila, karena di dalam Pancasila ini tercermin semua norma yang menjadi dasar negara, sehingga menjadikan Pancasila sebagai jalan keluar dalam menuntaskan segala permasalahan bangsa dan negara. Demikian penjabaran materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.